subscribe, like, and share. Terima kasih. Kembali cerita tadi ya, Bu ya. Iya, Mbak. Awalnya kan hanya jatuh, tanda kutip. Iya. Tapi kami dengar karetan dan juga saya. Namun dari situ Utia ini mengalami sesuatu yang serius. Iya. Tolong cerita Utia. Iya. Setelah jatuh itu Mbak, terus sudah dibawa ke rumah sakit Jember. Terus agak enak, kami tetap berkegiatan seperti biasa. Jadi tidak terasa sakitnya sudah? Tidak terasa, cuma sering pusing. Tapi karena saat itu mungkin badan masih muda, masih kuat. Terus saya masuk setelah 83 itu jadi anggota Persib. Tahun 83 maksudnya? Iya. Jadi kegiatan saya semakin padat, terutama di bidang voli. Jadi mungkin karena senang di lapangan tidak pernah merasa tidak pernah dirasa. Setelah tahun 96 setelah punya anak yang ketiga itu sering pingsan, keringet dingin, pingsan, terus dibawa ke rumah sakit, diobservasi semua mulai dari jantung semuanya bagus, alhamdulillah. Tapi belum menuju ke tempat sakit yang sesungguhnya. Terus 99 berlanjut, tahun 2000 tetap kami berkegiatan, malah bertambah dengan lapangan tenis lapangan. Nah, masih kuat ya berarti ya, setelah sering semaput gitu masih kuat beraktivitas olahraga. Ada keanehan, tensi saya selalu drop saat pingsan itu. Tapi setelah dikasih vitamin, minum yang hangat, manis, gerak lagi, tenis lagi atau voli lagi. Enggaknya diketemukan itu Mbak 2009. Setelah di CT scan itu ketahuan ada flek di kiri. Terus saat itu juga kadang-kadang keseimbangan mulai sudah terganggu dari mata, kadang kabur. Terus kalau lihat yang benda yang ini kadang kayak mual gitu. Terus juga kadang muntah. Terus dirawat. Kebetulan yang merawat saya itu terus spesialis otot, saraf, otak dan otot. Di Klaten itu Masya Allah dokternya, Allah. Alhamdulillah ya, ketemu dokter yang tepat ya. Allah mempertemukan saya dengan dokter yang tepat dan sabar. Terus saya di samping dapat obat-obat yang dari rumah sakit itu, kami dianjurkan minum obat lokal yang beliau racik. Terus ada suntik juga di tengkuk ini, di antara tulang leher sama tulang belakang itu dimasukkan obat itu sama untuk menetralkan dimasukkan. Jadi itu kami lalui sampai terakhir 2018 itu. Jadi operasinya itu masuk ke sinusitis parah. Masuk sinusitis ya. Masuk sinusitis parah. Jadi yang dulunya ada flek itu mungkin karena obat, karena mungkin itu kayak air turun itu enggak ya. 2018 saya dioperasi dokter DHT, alhamdulillah Allah pertemukan dokternya juga sabar, baik. Terus sampai ya hitungannya operasi besar Mbak, hampir 4 jam. Jadi ini tulang hidung saya yang ini di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini diambil, semuanya diambil, cara yang di atasnya alus. Selesai operasi saya hampir 2 hari tidak boleh bicara. Sebelum itu sakitnya seperti apa itu? Insya Allah luar biasa Mbak. Kalau saya kambuh itu entah karena salah minum yang terlalu kecut atau kecapean di lapangan. Kalau kepanasan itu saya sering masukkan air ke telinga ini Mbak. Kenapa? Panas. Dalam mata saya itu kayak mau ada yang pecah gitu. Jadi saya masukkan air, rasanya gimana? Sudah agak enak, dingin. Kadang saya
batu itu saya taruh di tempur. Itu anjuran dokter apa diri sendiri? Saat itu Memang dianjurkan. spontanitas karena waktu itu kan belum tahu Mbak. Ngatasinya bagaimana? Iya, karena masih PNS, masih poli, masih apa. Terus kalau sudah sempat saat kesakitan tuh saya sentuh-sentuhkan ke tembok. Malah tambah sakit. Apa merasa enak dari sakitnya ya? Iya, dipijit itu sudah nggak mempan. Jadi saya itu akhirnya setelah tahu itu dokter sudah dirawat, saya total berhenti voli sama PNS Mbak. Jadi puncaknya itu 2018 diambil terus sampai gigi yang atas juga yang ada pengaruhnya kalau gusi ini sudah tidak ini ya, tidak kuat nahan. Jadi ada 2 gigi yang dicabut tanpa bius. Masya Allah, Karena gusi saya di bius itu sudah biru, nggak bisa dibius sudah ya. tidak memungkinkan untuk dibius. Iya. Sakitnya ya apa? Masya Allah luar biasa Mbak, semoga jadi penggugur dosa. Amin, saya. amin, amin, amin. Ya. Insya Allah saya selalu ikhlas dan ridho saat itu, mudah-mudahan jadi penggugur dosa saya. Oke deh ya, dari cerita itu tadi juga aku ingat. Mungkin karena pengalaman sakit yang katakan Luar biasa serius lah, dan ya. luar biasa. Iya. Lalu itu sekarang benar benar kita. Apa yang membuat atau menggerakkan Uci Menyemangati. jadi seperti itu? Iya, Mbak. Kalau motivator itu bagi saya terlalu tinggi ya Mbak. Tapi saya hanya menyampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara yang sakit 3 hal Mbak. Satu, saat sakit kita langsung husnudon ke Allah. Karena titipan sakit dari Allah itu untuk menggugurkan dosa yang pertama, yang kedua untuk menarik kita lagi ke jalan yang Allah ridhoi. Mungkin Allah tahu kita agak malas ibadahnya, agak kurang zikirnya atau apa. Jadi Allah ingin kita kembali ke pelukan Allah dengan diberi sakit. Nomor 2, disyukuri. Karena separah apapun sakit kita yang Allah berikan, kita tidak akan diberi yang melampaui batas Kemampuan kita. kemampuan, betul ke kemampuan kita. Jadi di bawah kita itu masih banyak yang sakit. Terus kalau rasa syukurnya lagi, kalau kita diberi sakit, bersyukur lagi karena jalan untuk ikhtiarnya itu dimudahkan sama Allah. Jalan untuk mungkin untuk beli obat juga dimudahkan. Sedangkan yang teman-teman kita yang lain mungkin masih susah untuk ikhtiar, untuk beli obat itu jadi Biasanya kalau kita sakit kan Berarti usia ini luar biasa kuat hati ya, besar hati. Betul. awal-awalnya sudah seperti itu Mbak. Bertanya kok bisa saya sakit ini karena saya di lapangan. Ada pertanyaan saya di lapangan, saya biasa kerja keras, otot ini Olahraga ya. Malah tidak bisa berkegiatan yang istilahnya hobinya ini. Trennya apa itu? Kegiatan sekarang ya. Selama apa ya, sambil mengobati Selain menjadi motivator ya dia di rumah ini. di rumah ini. ya kalau masak saya takluk deh, nggak bisa masak saya. Iya, Tapi ini kan perlu kesabaran juga loh. Nah, Kayak gini kan seni juga ya. Ini nggak berpengaruh ke kepala Mas. Ini Nggak kan serius Saya apa kan ini gitu. enggak. jadi saya kasih waktu 1 jam. hanya dibatasi. 1 jam. Karena duduk saya juga harus Itu dalam sehari 1 jam atau pagi 1 jam, sore 1 jam gitu enggak? ya pokoknya sekali saya berkegiatan Itu maksimalnya 1 jam. 1 jam. Oh gitu. Biasanya ini alarmnya saya nunggu adzan. Kalau tidak adzan saya berhenti. Ya. Nah, ini sebelum sakit juga hobi kayak gini atau Enggak. pada saat sekarang saja ya? Karena sakit itu jadi ada waktu banyak dan juga di Persit itu ada pelajaran seperti itu. Jadi saya gali kembali pelajaran yang di Persit itu. Terima kasih juga ada ilmu sedikit, Ilmu manfaat ini ya, dalam isi waktu ya. Iya. Tapi kalau nggak bakat juga nggak bisa. Kayaknya nggak cuma ini ya, usia ini ya.
Kayaknya juga manik-manik juga ya. Ya, payet-payet baju Payet-payet, itu. ya. Ya. Ini Karena juga. ini apa Ini merajut. apa namanya? Kalau merajut Merajut. ini Ini kata apa, dokter tas? anu apa Sarung bantal kursi, ya? bantalan Oh. kursi. Kata dokter Kan bagus loh ini. saraf Kalau nggak otak-otak terlatih itu ya. ada korelasi antara gerakan tangan sama mata, Oh, jadi sama melatih pikiran, melatih anu ya. Iya. Di samping Keseimbangan. kalau kita karena kita muslimah ya menghafal Al-Quran itu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau secara apa gerakan itu ada korelasi antara mata, tangan, sama otak. Ya. Jadi malah bagus ya, bukan Kalau seperti ini berapa hari itu? Lumayan lama ini kan Lama kalau itu iya. 15 hari mungkin kalau Tapi nggak salah. ini sih waktu enggak ada enggak bosan ya maksudnya. Iya. karena Belum ada rasa seneng Iya, juga kalau ada rasa seneng juga ada akan Iya. jadi. Di samping itu juga ngeramat tanaman. Aku suka Iya, gitu, tapi kadang-kadang nggak sampai jadi. Cara pertamanya Berarti terhingga penyakit bosan. bosan benar-benar ya. Asik ya bikin, tapi nggak sampai selesai udah berhenti. Tapi sekarang ada tambahan kegiatan saya, alhamdulillah sudah diberi cucu 6, jadi bisa Alhamdulillah cucunya sudah Iya. dari putra saya. Iya, yang laki 2, yang perempuan anak perempuan juga 2, anak perempuan satunya juga 2. Alhamdulillah. Ada yang dokter juga kan ya? Menantu yang nomor menantu 2 ya. ya. Oh, jadi bisa bantu Iya, paling bisa, sedikit paling iya, nggak ngontrol. awal Ngontrol. Iya. Iya. Oke, tolong kasih motivasi. Pertama itu Mbak, pertama sekali itu saat menerima yang tidak enak dari Allah kita harus bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus setelah itu insya Allah dipandu hati oleh Allah untuk ridho pada apa yang sudah Allah tentukan. Setelah itu harus husnuzon, karena yakin di balik ketidaknyamanan, kesusahan, kesulitan itu Allah sudah sediakan obatnya, Allah sudah sediakan penawarnya. Jadi kalau kita itu sudah yakin, insya Allah jadinya ya benar-benar terjadi, jadi sehat, jadi enak, jadi sembuh. Semoga nanti sehat, Amin. ketemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Dan penuh keberkahan. Terima kasih banyak rawuhnya Mbak Ati. Sama pamit, kita pamit ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Barakallah. Amin. Sehat-sehat. Terima kasih banyak Wati. Main di Subanda nih. Insyaallah kalau pulang mesti tak Iya, amin, amin.